Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami dalam bentuk PowerPoint. Sebelum kami mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri M. Rizky Hidayat sebagai moderator. Yang kedua, Putri Wedari yang akan menjelaskan tentang pengertian gaya kepemimpinan. Yang ketiga ada M. Irfan Akbar yang akan menjelaskan tentang indikator gaya kepemimpinan. Yang keempat ada Anggun Adriana dan Ristiati Ajeng Wahidia yang akan menjelaskan tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Yang keenam Yusni Sundari yang akan menjelaskan tentang penerapan gaya kepemimpinan. Dan yang terakhir Nur Fadilah yang akan menjelaskan tentang pendekatan kepemimpinan. Sebelum kami mulai, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Putri Wedari. Kepada Putri kita persilahkan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian gaya kepemimpinan. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian gaya kepemimpinan. Salah satunya yaitu menurut Toha. Menurut Toha, gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian gaya kepemimpinan yaitu salah satu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan, mengendalikan perilaku orang lain yang disebut dengan bawahannya untuk mencapai suatu tujuan. Gaya kepemimpinan antara seorang pemimpin dengan pemimpin yang lainnya berbeda-beda atas dasar motivasi, kekuasaan, ataupun orientasi tugas atau orang tertentu. Gaya kepemimpinan terbagi menjadi dua, yaitu gaya kepemimpinan yang positif dan gaya kepemimpinan yang negatif. Gaya kepemimpinan yang positif jika seorang pemimpin memberikan motivasi kepada bawahannya dengan menekankan kepada imbalan dan rewards. Contohnya, seorang pemimpin memberikan tugas kepada bawahannya dengan catatan jika tugas tersebut selesai dengan baik dengan hasil yang memuaskan, maka pemimpin tersebut akan memberikan rewards atau imbalan kepada bawahannya. Gaya kepemimpinan yang kedua yaitu kepemimpinan yang negatif. Orang pemimpin akan dikatakan gaya kepemimpinannya itu negatif jika pemimpin tersebut memberikan motivasi kepada bawahannya dengan cara menekankan pada hukuman. Contohnya, seorang pemimpin memberi tugas kepada bawahannya dengan catatan, jika tugas tersebut tidak memuaskan atau tidak memiliki hasil yang bagus, maka bawahannya akan diancam dengan memberikan hukuman. Namun, jika tugas tersebut selesai dengan baik, maka pemimpin tersebut tidak memberikan apa-apa kepada bawahannya. Baiklah, selanjutnya pembahasannya akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Irfan Akbar. Terima kasih kepada Putri Wedari. Sini saya akan menjelaskan indikator gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu kemampuan mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus pandai mengambil keputusan. Keputusan tersebut adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Yang kedua, kemampuan memotivasi. Seorang pemimpin harus pandai memotivasi bawahannya agar bawahannya rela atau mau menggerakkan kemampuannya dalam bentuk keahlian atau keterampilan dalam bekerja. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Seorang pemimpin harus cakap dan sanggup menyampaikan pesan, gagasannya atau pikirannya kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut memahami apa yang dimaksudkannya dengan baik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, kemampuan mengendalikan bawahan. Seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuasaan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya untuk menggerakkan bawahannya. Yang kelima, tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab kepada bawahannya
baik kepada dirinya sendiri maupun bawahannya. Tanggung jawab di sini bisa diartikan sebagai menanggung segala sesuatu atau menanggung akibatnya. Selanjutnya ada tipe dan gaya kepemimpinan. Ada banyak gaya kepemimpinan yang telah dituturkan oleh para ahli, akan tetapi menurut Hadari Nawawi pada dasarnya secara teoritis gaya kepemimpinan ada 4, yaitu yang pertama ada gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan pada seseorang atau di tangan sekelompok kecil orang yang disebut dengan atasan atau orang yang kedudukannya sebagai pihak penguasa. Yang kedua ada gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu sebuah frasa dari bahasa Prancis yang berarti biarkan terjadi, yang menggambarkan tipe kepemimpinan yang seolah-olah tidak tampak peran dan keberadaannya. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan demokratis, yaitu gaya kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting. Pemimpin memandang orang lain sebagai subjek yang memiliki sifat-sifat yang manusiawi seperti dirinya. Setiap orang dihargai dan dihormati sebagai manusia yang memiliki kemampuan, kehendak, pendapat, pikiran, minat, perhatian, dan lain-lain. Berbeda dengan satu dan lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Anggun, yaitu tentang 4 gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional merupakan gaya kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan situasi yang ada. Penggunaan situasi untuk menentukan apa saja hal yang akan dilakukan oleh pemimpin. Perubahan situasi akan menyebabkan perubahan kebutuhan yang ada pada anggota. Perbedaan tersebut menjadikan pemimpin harus memilih gaya kepemimpinan yang berbeda di situasi yang berbeda. Dalam kepemimpinan situasional ini, pimpinan bukan hanya melihat dari situasi yang dialami oleh perusahaan, tetapi juga melihat kematangan para pengikutnya. Kematangan pengikut juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan, sehingga perlu diperhatikan kematangan dari para pengikutnya. Selain gaya kepemimpinan yang telah diungkapkan di atas, masih ada gaya kepemimpinan yang lain. Yang pertama, tipe militeristik. Ciri-ciri sifatnya yaitu dalam menggerakkan bawahan, sistem perintah yang lebih sering dipergunakan. Yang kedua, sering bergantung pada pangkat dan jabatan. Yang ketiga, senang pada formalitas yang berlebihan. Lalu yang kedua ada tipe paternalistik. Adapun sifat-sifatnya antara lain: 1. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Yang kedua, bersikap terlalu melindungi. Yang ketiga, jarang memberi kesempatan pada bawahannya untuk mengambil inisiatif dan mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu tipe karismatik. Pemimpin yang karismatik mempunyai daya tarik yang amat besar dan pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar. Meskipun para pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikutnya. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Yusni Sundari. Selanjutnya adalah penerapan gaya kepemimpinan dalam organisasi. Pada dasarnya, tidak ada satu gaya pun yang dapat diterapkan secara konsisten pada beragam situasi organisasi. Para ahli menyebutkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang baik untuk semua situasi, sehingga masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Karena itu, aspek penerapan gaya kepemimpinan tidak lebih penting daripada persoalan kemampuan-kemampuan pemimpin memperlakukan semua unsur persoalan secara manusiawi. Oleh karena itu, seorang pemimpin untuk mendapatkan hasil yang bagus dari gaya yang ia terapkan untuk pencapaian sebuah target, yaitu yang pertama, kepemimpinan seharusnya memberikan kesan yang menarik karena dalam kepemimpinan diperlukan gaya sikap yang sesuai dengan iklim organisasi yang sedang berlangsung. Yang kedua, seseorang pemimpin harus memimpin dengan bergantung pada penerapan kriteria tertentu
yaitu tercapainya sasaran dan mampu mempertahankan kinerja organisasi secara tim yang terpadu dan dapat diukur dan terstruktur. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang ideal menggunakan semua gaya yang ada sebaik mungkin pada situasi yang mendukung dan memenuhi kebutuhan kinerja pemimpin itu sendiri. Hal ini berarti situasilah yang mungkin menentukan gaya apa yang digunakan. Oleh karena itu, tidak mungkin menerapkan satu gaya secara konsisten. Dari penjelasan yang ada, hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam sebuah organisasi memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, namun tetap dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi organisasi itu sendiri. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Yusni, yaitu tentang pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan itu ada 4 macam pendekatan. Yang pertama itu pendekatan menurut pengaruh kewibawaan. Itu adalah berhasilnya seorang pemimpin itu dilihat dari segi sumber dan terjadinya kewibawaan para pemimpin kepada para pemimpin. Baik dengan cara bagaimana seorang pemimpin itu menggunakan kewibawaan terhadap bawahannya. Yang kedua itu dari pendekatan sifat. Pendekatan sifat ini berhasil atau gagalnya seorang pemimpin itu ditentukan dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki kepribadian seorang pemimpin tersebut. Yang ketiga itu pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini lebih berdasarkan pada pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin itu ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin tersebut dengan cara seorang pemimpin itu memberi perintah kepada bawahannya dan cara berkomunikasi kepada bawahannya. Yang keempat itu pendekatan situasional atau bisa disebut dengan pendekatan kontingensi. Pendekatan ini lebih ke keberhasilan pemimpin itu dalam organisasi, karena tidak hanya bergantung pada perilaku dan sikap pemimpin itu saja. Setiap organisasi itu mempunyai masalah yang berbeda-beda dan lingkungan yang berbeda. Maka dari situ situasi yang berbeda-beda pula harus disesuaikan dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda-beda pula. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan itu adalah sifat kepribadian bawahan, sifat kepribadian pemimpinnya, sifat pribadi sesama pemimpin, sifat motivasi kerja dan struktur organisasi. Baiklah, sampai di situ pembahasan dari saya. Apabila ada kata yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.